Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bersama narasumber dan juga seorang rekan saya di pondok beberapa tahun kemarin, yaitu Kang Pukori. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak jumpa ya. Jadi ngopi-ngopi iki. Kopi. Gini, kali ini saya dan juga Kang Bukhari akan mencoba membedah isi dari salah satu kitab yang cukup masyhur di kalangan santri, yaitu Nashwaihul Ibad. Dan Nashwaihul Ibad ini yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi dan kemudian ditarah oleh Syekh Syihabuddin. Dan kali ini kami, khususnya Kang Bukhari, yang akan mengulik nasihat-nasihat dari Syekh Syihabuddin kepada kita semua, para muslim, para umat muslim, agar siap sedia dalam menghadapi besok kita di akhirat. Bukan begitu, Ge? Iya. Monggo langsung. Apa saja yang disampaikan oleh Syekh Syihab kepada umat muslim, atau nasihat apa saja yang disampaikan kepada kita sebagai umat muslim untuk berjaga-jaga besok di hari akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita menerangkan kitab Nashwaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi dan disarai oleh Syekh Syihabuddin bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad As-Syafi'i As-Sahir bin Hajar Al-Asqalani Sumal Misro. Di kitab Nashwaihul Ibad memuat beberapa nasihat-nasihat, beberapa ditutur untuk kita semua agar menjadi hamba yang baik menurut pandangan agama, terlebih hablum minan nas, antara hubungan kita dan sesama umat manusia, sesama umat Islam, agar lebih baik, dan sesama hubungan kita kepada Allah, yakni hablum minallah. Berarti tanpa kita sadari sebenarnya Syekh Syihabuddin itu sudah mengira-ngira atau sudah mengabadikan jauh-jauh hari sebelum kita ada sekarang. Beliau sudah berpikir bahwa beliau itu bersiap-siap untuk memberikan wejangan-wejangan bagi kita semua, seperti itu Mas ya. Ya. Dan saya pribadi itu sebenarnya juga sedikit menyadari bahwa pentingnya hubungan kita antar sesama manusia itu cukup penting. Dan ternyata Syekh Syihabuddin itu sudah memberikan suatu wasiat kepada kita yang diabadikan dalam kitab Nashwaihul Ibad. Beliau sudah berjaga-jaga untuk generasi-generasi selanjutnya agar bisa menjadi yang lebih baik, bisa menjadi umat Islam yang baik, hablum minallah maupun hablum minannas, seperti itu ya. Kemudian apa lagi yang disampaikan oleh Syekh Syihabuddin kepada kita, khususnya umat Islam, yang sudah diabadikan dalam kitab Nashwaihul Ibad? Dan Syekh Syihabuddin di sini meminta kepada Allah untuk memberi manfaat kepada kita dan semua orang Islam, dan meminta kepada Allah untuk menjadi simpanan untuk bekal kita di akhirat nanti. Berarti secara nggak langsung segala aspek yang sebenarnya tujuan kita bermasyarakat, tujuan kita hidup di dunia, kita manusia sebagai makhluk sosial, itu juga sudah diterangkan, sudah ditulis, sudah dijelaskan oleh Syekh Syihabuddin, di mana kita sebagai manusia harus saling bermanfaat bagi setiap manusia lainnya tanpa memandang siapa orangnya, dari agama apa, dari ras apa dan lain sebagainya. Kita harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, seperti itu berarti kurang lebih ya.
Lanjut, apa masih ada lagi wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Syekh Syihabuddin kepada kita? Dan masih banyak wejangan-wejangan atau pitutur nasihat untuk kita yang akan dijelaskan setelah berikut ini. Berarti langsung masuk bab-bab ini ya. Tadi cuman pengantar dari Syekh Syihab, yaitu bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik, intinya seperti itu. Dan ini akan dibahas lebih lanjut yang akan dijelaskan oleh Kang Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu as-sunai bab yang pertama yaitu bab kang bangsa loro, tegese bab langsung di sini menjelaskan bab yang nomor 2. Wa fihi salasuna mawaidotan arbaatun akhbarun wal baqi atharun wa nakni bil akhbar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. wa bil athari aqwalas sahabati wa tabi'ina. Dan di bab as-sunai terdapat 30 pitutur apa? Pitutur nasihat Nasihat nggih, wejangan. dan 4 beberapa hadis yaitu ucapan, perbuatan, Perkataan, tindakan dari Rasulullah. ya itu yang disebut hadis. Wal baqi atharun, dan sesudah 30 nasihat atau 4 hadis sisanya yaitu athar, yaitu makalah atau dawuh-dawuh para sahabat, itu yang disebut dengan athar. Wanakni bil akhbar aqwalan Nabi, dan Syekh Syihabuddin di sini menjelaskan tentang hadis atau yang disebut dengan akhbar, yaitu semua perkataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Wabil asar aqwala sahabat, yang dimaksud dengan asar atau dawuh athar yaitu di sini menjelaskan aqwala sahabat wa tabi'in. Athar yaitu ucapan atau perbuatan yang dilakukan para sahabat Nabi dan tabi'in Nabi. Tabi'in yaitu sahabat yang setelah ditinggal Kanjeng Nabi, meneruskan para sahabat. Tabi'in, tabi'in. Berarti di dalam kitab ini, di dalam kitab Nashihul Ibad itu ada 30 nasihat seperti itu ya, Pak? 30 nasihat dari 4 hadis. Dan 4 hadis. Hadis ya yang sudah dijelaskan tadi ya, hadis dari sunnah. Banyak hadis yang dijelaskan, yang terangkum dalam satu kitab. Lanjut, Bah, monggo. Dan yang terakhir ada athar, yaitu perkataan dari para sahabat dan tabi'in. Lanjut faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihat as-sanaiyati. Dan bab yang nomor 2 yaitu makalah atau ucapan yang pertama, yaitu pitutur atau nasihat yang kedua. Marwiya anin Nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan atau yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Di dawuhnya Kanjeng Nabi atau ucapan Kanjeng Nabi yang di sini yaitu berupa hadis khoslatani la syai'a afdalu minhuma. 2 pakerti atau 2 perkara yang tidak ada tandingannya, utamanya atau keunggulannya, perkara 2 ini tidak ada yang melebihi. Yang pertama al imanu billah, yaitu iman kepada Allah, percaya kepada Allah, wujud, hayyu, qayyum, fa'alu lima yurid, semua bahwasanya nggih, apapun itu tidak bisa terlepas dari Allah, tidak bisa terlepas dari takdir atau yang sudah ditetapkan oleh Allah. Harus iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Al-Quran dan takdir. Wanaf'u yang kedua, perkara yang kedua yaitu wanaf'u lil muslimina,
Yang kedua yaitu memberi manfaat kepada semua Islam. Memberi manfaat apapun. Kalau di sini yaitu bisa belajari, bisa mengulang alif bata, ya kita bisanya itu ya kita ulangkan, kita belajarkan alif bata. Kita bisa ngulang matematika, ya kita ya ulang matematika. Apapun yang bisa memberi manfaat terhadap orang Islam itu baik dan utama. Baik, mungkin saya bisa menyimpulkan, bisa menjelas secara singkat. Ada dua perkara yang hebat bahasanya seperti itu. Yang pertama itu percaya kepada Allah, yaitu iman. Entah itu apa saja yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah, kita harus imani. Itu menjadi nomor satu. Kenapa menjadi nomor satu perkara yang hebat itu? Ya karena kita, dengan kita percaya, dengan kita iman, itu bisa menjadi landasan kita untuk hidup di dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Bukhari, yaitu memberi manfaat kepada setiap umat manusia di dunia. Ya kalau kita bisanya ngajar, ya ngajar. Kalau kita bisa membantu, contohnya seumpama ada tetangga yang sedang mau ada repot, ada hajat, atau ada apalah, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Yang penting bermanfaat bagi setiap umat manusia, seperti itu ya Pak ya. Oke, monggo lanjut. Wa naf'al muslimina khairun nasi anfa'uhum linaspek. Dari dawuh Kanjeng Nabi yang salah satunya khairun nasi anfa'uhum linaspek, baik manusia yang bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Bentuk manfaat atau bentuk iman yaitu dengan ucapan, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu termasuk iman atau bersaksi. Iman secara makalah. Iman harus dua sejatinya, hakikinya dua, yaitu iman secara fi'liyah atau iman secara dohir dan iman secara batin, dengan diucapkan dan di hati. Wa naf'ulil muslimin, yaitu dengan ucapan, yaitu dengan memberi nasihat baik atau lak temu kancane saling menyapa. Menyapa termasuk ucapan sing baik. Assalamualaikum apa halo bro, nah itu termasuk ya ucapan-ucapan sing manfaat kangge wong lain. Aja misuan ku marakne elek. Nah, ini berarti manfaat bil maqalah. Au bil jahi, atau dengan pangkat, derajat, kedudukan di dunia. Pangkat tergantung pangkat masing-masing. Pangkatnya kiai ya berarti ya bareng ulang sholat jamaah yang imami. Lak pangkatnya S2, S1 ya dosen ya, itu berarti ngajar di umum. Ulang itu jenenge dengan pangkat. Au bil mali, atau dengan menggunakan harta benda. Bisa memberi manfaat kepada orang Islam dengan menggunakan salah satunya yaitu dengan harta. Kalau kita tidak mampu dengan pikiran, tidak mampu dengan tenaga, tidak mampu dengan apapun itu, berarti kita kalau punyanya harta ya juga bisa memberi manfaat dengan harta, menyumbangkan. Intinya berbuat baik itu bisa dari banyak hal, ya. Bukan hanya satu. Bisa dengan harta, bisa dengan kedudukan, pangkat, derajat. Au bil badani, atau dengan menggunakan badan, tenaga. Tanggane ewang mantu, gane genteng, guyuk-guyuk, ngewang-ngewang gane genteng, itu termasuk wan naf'ulil muslimin. Dengan menggunakan badan, karena badan kita sehat, jadi bondo gak duwe, harta tidak punya, ucapan yang baik tidak punya, derajat juga tidak punya, maka salah satunya dengan tenaga, yaitu dengan badan sehat. Contohnya nyebrang wong ape jamaah atau parkir, pengajian itu termasuk ya bondo, kekuatan jasad, kekuatan badan.
Berarti kan kita sebagai umat manusia, umat muslim khususnya di Dusun Tegal Rejo, eh, seumpama kita saya kurang mempunyai dalam hal harta. Nah, saya pribadi bisa membantu ketika ada acara di masjid jadi tukang parkir, jadi tukang gotong panganan kan ngoten Bang nggih bahasane. Lah, simpelnya seperti itu, simpelnya seperti itu. Tanpa ada batasan, kita sebagai manusia itu bisa saling membantu. Itulah yang dimaksud kemanfaatan bagi eh, sesama manusia, khususnya bagi sesama umat muslim seperti itu. Apapun bentuknya, Apapun kecuali bentuk. Nah, melanggar syariat atau maksiat kepada Allah. itu perlu digarisbawahi Bang Ya, ya. perlu garis bawahi. Jangan memberikan manfaat atau pertolongan kepada orang yang mengajak berbuat buruk Nah, atau melanggar syariat agama. nah, takutnya itu kita menjadi kita harus saling menolong, cuman menolong dalam hal yang nyeleweng. Positif, Nah, yang baik. harusnya kan Tidak- positif seperti itu ya. Oke, Tidak ditakutnya boleh seperti dengan- itu. Oke. Perlu ditekankan ini, perlu digarisbawahi, kita harus saling menolong, tetapi dalam hal yang positif Saling seperti menolong itu. atau memberi manfaat. Iya. Lanjut, Pak. Napa pun Rien? Pun Rien. Kesimpulannya ngeten keng kula. Ini secara garis besar itu ada 2 poin hal yang hebat yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan itu ada 2 bentuk. Yang pertama batin dan juga dohir dan batin. Kalau ucapan syahadat itu iman dalam hal lafzan, cuman seperti itu Pak ya. Cuman perlu dibarengi dengan sikap, dengan perilaku, dengan hati yang maksudnya yo kan dosa kan gak mek ning dohir tok ngoten lho. Ngoten nggih Pak nggih. Engko lak soane njabane apik jerone nganu kan yo perlu diimbangi. Intinya seperti itu. Kita nggak bisa menilai orang dari luarnya saja, dan kita juga perlu menjaga yang ada di dalam kita ngoten. Cuman kita yang bisa menjaga hati kita. Husnudzon, jangan berburuk sangka kepada orang lain dan lain-lain sebagainya. Masih banyak hal-hal yang intinya penyakit hati. Seperti itu Bang. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia harus saling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tanpa ada batasan, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, ya kita luapkan. Kita seumpama ada orang yang membutuhkan apapun itu, seumpama kita bisa ya kita bantu, entah dalam material ataupun tenaga ataupun pikiran. Seperti itu nggih. Bun, ada yang mau disampaikan lagi? Kitab Nashwaihul Ibad halaman 4. Bila ada yang mencari keterangan diambil dari kitab Nashwaihul Ibad halaman 4. Sudah cukup jelas, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Bukhari atas waktunya yang sudah menyampaikan beberapa hal yang cukup semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa dijadikan sebagai pegangan hidup. Walaupun hanya 2 poin itu cukup penting untuk menjelaskan hidup sehari-hari. Amin. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang barusan disampaikan oleh Kang Bukhari, dan juga kita diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.